maklum pakai Pentium 3. Ini tuh juga tadi saya restart PC karena tiba-tiba GTDX saya nggak jalan gitu ya, nggak mau RX. Oke, jadi kita di sini santai saja acaranya karena saya tidak membawa presentation PDF gitu ya, menampilkan PDF. Tapi akan saya coba nanti saya buat 3 season. Yang pertama adalah kita putar video ya. Ada 2 video dari webinar UA dan saya sendiri. Kemudian kita bahas mengenai apa yang ditampilkan di WA Group. Kemudian Lanjut Om Busan, masih ke mute Om Busannya. oh kepencet ya. Ya, tadi semua Tar. di mute soalnya. Ya, oke. Saya coba sharing dulu, share screen dulu ya, share screen dulu. Oke, tadi saya panggil ini ya. Oke, mari kita simak dulu pertama-tama. Oh, bukan yang ini. Pertama-tama yang dari awal ini ya. Bentar. Oke, kita simak dulu ini video ya selama 5 menit. Baik, standby. Oke, kita mulai ya. Apakah terdengar jelas? Tidak ada Jelas, suaranya. aman. Oke, Tidak ada suaranya Om Busan. hah? Jelas nggak suaranya nih? Nggak ada. Nggak ada. Nggak kedengeran suaranya. Gambarnya jelas, wah suaranya nggak ada. Jelas, jelas, Hah? jelas nggak ada suaranya, jelas. Videonya nggak ada suaranya, videonya. Jelas nggak ada suaranya. Gimana cara nampilin suaranya ya? Ini film bisu nih. Aduh. Videonya aja nggak keluar ya. Hah? Share screen-nya mungkin Om Busan. Audio jack-nya mungkin. Ini saya ngambil dari PC nih. Ya mungkin share screen-nya Om Busan. Hah? Share screen-nya mungkin bukan dokumen tapi mungkin yang video gitu. Yang di share screen. Udah kan ini. Saya ngambil dari YouTube ini. Atau ada yang bisa bantu untuk share video ini? Yang dari UA ya? Yang dari UA, ada yang dari grup tuh, WA grup kan ada. Ada yang bisa tampilkan nggak? Tolong dibantu deh. Saya stop share kalau ternyata suaranya nggak keluar. Iya, ntar. Ntar lagi WA-nya lagi di on-kan dulu di laptopnya. Ya tolong dibantu mungkin kalau bisa. Ya, siap. Ini baru 47% ini ya. Ya. Karena kemarin via WA grup ya banyak juga yang komplain ini WA ketiban-tiban terus. Jadi mana yang inti atau yang harus dipelajari ketiban-tiban gitu. Coba Om Busan japri dulu biar saya scrollnya lama. Ada di WA grup aja Om. Buka WWA nanti ada video paling bawah udah saya share ulang kok. Oh iya. Jadi maksudnya kalau diputar ulang jadi lebih fokus gitu. Ini loh maksudnya gitu. Kita refresh dulu.
dulu, nanti kita bahas yang di grup, baru kita diskusi session ketiga. Udah kirim videonya aja. Sudah di WA, Om. Siap. Komandan, Atau tidak perlu diputar ulang? supaya lebih efektif, efisien waktu. Udah. Om Budi, Om Busan, J. itu kan semua kan sudah punya video itu. Ya. Mungkin anu saja, buka aja siapa yang kurang paham atau apa. Perlu perlu tanya jawab aja. Yang merasa kesulitan, yang belum. Nah, yang merasa kesulitan ditanyakan. Oke. Kalau gitu saya share dari WA grup. WA grupnya perlu di-share lagi nggak? Perlu dong. Perlu ya. Boleh, silakan aja Om Busan. Pokoknya enjoy. Coba. Saya buka WA ya. WA, oke. Wah, mantap tuh ada forum bisnis radio tuh. Tuh kan low system kan. Ada low system. Ya, oke, kita bicara dari sini aja ya. Ini kepotong nggak, ganggu nggak ya? Tadi. Oke. Jadi patokannya adalah keywordset.com/db/8alpha0rari ya. Semua data ada di sini. Ini website dibikin kita, tapi nanti mungkin per 1 Januari diambil alih oleh WRTC ya. Jadi maksudnya biar seragam gitu. Semua data ada di situ. Jadi daripada kosong saya update dulu, nah nanti diambil alih gitu ya. Terus yang kedua, schedule juga udah ada di bit.ly/8alpha0rari, ya kan? Setiap aktivator wajib mempunyai akun pada hemaward.cloud ya. Jadi ini ada di grup kita kan, di description grup ya. Baik, jadi dari sini kita mulai juga ke bawah gitu kan. Wajib kirim Gmail account ke koordinator. Nah, ini udah 102 tapi yang kirim Gmail mungkin baru 80 atau 90 ya. Jadi belum semuanya kirim Gmail account gitu ya. Nah, kemudian yang kedua wajib isi jadwal QRV ya. Jadwal QRV sebentar nih, kepotong dikit nih, saya turunin dikit aja ya. Nah, ini kalau QRZ ini, QRZ-nya di sini. Delapan alpha0rari ya. Semuanya sudah ada. Jadi ini saya kasih, ini jadwal QRZ terbuka untuk umum ya, seluruh dunia gitu. Jadi mereka kalau diklik akan ketahuan siapa mancar di band berapa, apakah ada yang mancar atau enggak. Ini juga saya kasih fasilitas club lock karena sudah standar buat para chaser yang tidak mempunyai akun atau dia bekerja manual gitu ya. Saya sudah siapkan juga gitu kan. Nah, kita udah lihat di sini ada berapa nih? 840 negara sudah mengikuti memantau 8 alpha0rari. Nah, kemudian tadi untuk yang jadwal schedule, nah di sini kan jadwal schedule ya. Jadwal schedule syarat untuk update yaitu memberikan Gmail account. Tanpa Gmail account tidak bisa ngedit ya. Khusus buat aktivator. Kalau selain aktivator dia hanya bisa membaca gitu. Ini dari tanggal 1, 2, 3 seterusnya sampai tanggal 31 ya kan. Ini catatan orda mana saja yang ikut. Nah, ini ada 7 tadi yang tidak mengikuti yaitu Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Papua. Oke. Kemudian ini, nah ini maksudnya surat tugas Orpus ini kalau nggak ngisi ya nanti nggak akan dibuatkan surat tugas dari Orpus gitu ya. Ada yang sudah lengkap kecuali Bali yang belum ya, kalau nggak salah. Bali, mana Bali? Oh, Bali itu YB9 ATS
Udah ya, udah semua berarti ya. YC9 DPO, YC9 DPO sama YC9 Faro berarti udah semua ya. Oke, saya balik lagi ke WA. Saat QRV tercantum pada daftar tadi ya, tidak update artinya pirate station gitu. Jadi ini hati-hati sekali karena ini schedule dilihat seluruh dunia gitu ya, sudah share seluruh dunia. Jadi kalau tiba-tiba nongol tidak update ya sayang gitu ya. Kemudian wajib punya akun pada hamaward.cloud. Ini saya nggak bisa cek apakah yang bersangkutan aktivator sudah daftar atau belum gitu ya. Gitu. Nah ini juga nih yang penting tuh nomor 5 nih. Nomor 5 ya. Saat QRV harus online dengan Ham Connect. Tidak online artinya pirate station. Gitu. Nah, pada saat QRT Ham Connect harap di off kan, online kan ya. Nanti kan di video itu juga sudah saya jelaskan gitu. Nah ini saya harapkan ya aktivitas selama 1 bulan, artinya target QSO per operator 1000. Kalau ngelihat sebulan 1000, wah banyak amat gitu. Padahal kalau dilihat seminggu itu 250 QSO seminggu gitu. Atau 35 QSO per hari. Nah itu dia. Jadi diatur-atur aja waktunya gitu kan, sesempatnya gitu kan. Ya karena ini kan saya pikir operator ini kan udah mewakili Orda lah, yang terbaik pilihan Orda gitu. Kalau tidak bisa tiap hari, ya tiap hari 35 QSO selama 3 jam masa nggak dapat sih 35 gitu kan. Atau seminggu 250 gitu, atau sebulan 1000 gitu kan. Gitu, kurang lebih ya. Ya, jadi nanti di situ kita terlihatlah kualifikasi daripada operator itu bagaimana, ya terlihat dari hasil QSO-nya tersebut gitu. Kalau masalah waktu dikasih sebulan, jadi sebetulnya nggak ada alasan sih, nggak ada alasan gitu ya. Gitu. Kalau sibuk terus tiap hari ya Sabtu Minggu kayak atau gimana digas gitu kan. Yang penting total selama 1 bulan 1000. Ini saya tekankan di sini karena pengalaman dari 8 Bravo Zero Rari, operatornya berapa itu hampir 100 juga gitu ya. Tapi ternyata yang QRV hanya beberapa, tidak semuanya. Dan dari yang QRV pun yang di atas 1000 hanya beberapa orang gitu. Jadi kita total QSO tuh tahun lalu hanya 8 Bravo ya, tahun lalu itu 8 Bravo dalam rangka WRTC campaign kan, itu hanya 40.000 sekian lah. Jadi saya juga agak sedikit malu gitu terus terang aja dengan operator seabrek gitu 40. Nah saya coba, ini mumpung ada kegiatan yang kedua dari WRTC komite juga, tapi judulnya beda lah, 150 tahun Marconi gitu ya. Jumlah operator 100, kalau saya target 1000 berarti 100.000 QSO total. Nah kita tunjukin lah bahwa Indonesia itu operatornya oke punya gitu lah. Gitu, jangan kasih setor 100 aktivator. Dan kita juga tim yang paling besar ya di dalam kegiatan ini, sampai 100 operator juga itu. Itali Kilo One Hotel Juliet Sierra sampai bingung. Udah, gila. Banyak amat nih 100. Tapi begitu kemarin hasilnya 40, ya 40.000 ya cukup gimana gitu ya. Tapi itulah yang the best gitu. Makanya dari pengalaman kemarin saya targetkan gitu. Gitu. Karena pengalaman saya kalau ke pulau itu 2000 ya, 2000 itu 2 hari, jadi average itu sehari 1000. Dan dulu pada saat PON itu 1000 itu tercapai waktu di Simelu ya. Dari jam 10 pagi sampai jam 6 pagi, 10 pagi sampai jam 6 udah 1000, saya langsung berhenti. Aduh, udah capek di 1000, ya istirahat gitu. Hanya dalam waktu 14 jam ya, kalau dari jam 10 pagi sampai jam 6 pagi, berarti berapa tuh? 10, 14 tambah 6, 20 jam lah. 20 jam mendapatkan 1000 QSO. Gitu. Kurang lebih kalau pengalaman saya. Jadi kalau 1000 selama sebulan sih bisa lah. Gitu kan.
Karena sudah dibuktikan 20 jam 1000 KSO pound ya. SSB saat itu juga bisa tercapai gitu. Jadi ini ya, dari kesimpulan ini adalah setiap wajib kirim email, kirim Gmail ya untuk ngupdate ini. Kemudian daftar QRV wajib diisi seawal mungkin ya, seawal mungkin. Kalau kita lihat slotnya di sini, mana slotnya di sini? Ya, 1, 2, 3, 4, 8. 8 kali 23, 23 kali 8 ya 100 lah. Jadi kalau semua ngisi itu slot tersedia, jangan khawatir gitu ya. Satu orang satu gitu. Harusnya penuh gitu ya. Gitu. Jadi slot jangan khawatir, makanya kalau mau isi secepat mungkin gitu. Apalagi kalau alasannya waduh, saya cuma punya satu antena nih, 40. Ya udah, isi aja 40 lebih awal gitu. Gitu. Atau enggak, waduh, saya waktunya hanya Sabtu Minggu nih, hari biasa kerja. Ya udah, Sabtu Minggu 24 jam kayak isi gitu. Bagaimana gitu kan. Jadi sebetulnya no excuse lah, nggak ada alasan gitu. Ya, kalau melihat dari data ini gitu. Karena waduh, udah saya mau ngisi udah diisi loh. Kenapa nggak dari awal ngisinya begitu kan? Gitu. Ini kan masih banyak kan, apalagi tanggal 20 banyak kan, masih beberapa gitu. Jadi saya mohon isi secepatnya sesuai dengan kondisi masing-masing gitu. Kondisi masing-masing gitu ya. Terutama dengan antena, kalau radio kan semua 30 MC ya. Sama tergantung antenanya gitu kan. Tergantung waktunya, sibuknya atau bagaimana gitu. Prioritas Sabtu Minggu lah gitu kan. Sabtu Minggu acara keluarga, wah ya udah. Kalau begitu hari biasa kerja, hari Sabtu Minggu keluarga ya berarti nggak bisa mancar, nggak bisa QRV lah. Kenapa daftar gitu kan? Kurang lebih demikian ya. Oke. Nah, kemudian di sini lebih detail lagi kita bicara ya. Kalau videonya YB9 UA itu dia dari bawah ke atas, ya kan? Dia setup ham connect dulu, setup dulu, gitu kan? Nah, saya ini dari di sini dibalik gitu, dibalik karena di sini kan aktivator nih, gitu. Kebetulan kemarin saya minta tolong 9UA, ya waktu sebelum saya bikin 9UA bikin begitu, jadi emang dari awal gitu ya. Nah, jadi di sini asumsinya semua orang sudah install, sudah connect segala macam gitu ya. Gitu kan. Nah, saya cuma singkat saja pada saat pendaftaran itu masuk ke sini hamaward.cloud, kemudian create account ya pakai home call. Nah, nanti dia cross check dengan email, emailnya harus sesuai dengan QRZ page gitu. Kemarin ada yang japri, kok saya nggak bisa. Nah, ternyata QRZ page-nya itu emailnya nggak ada, makanya dia tidak bisa gitu. Begitu QRZ page-nya dibetulin, ada email, nah, dia langsung verified gitu ya. Kemudian password juga kan kadang-kadang ditolak terus karena dia tidak membaca syarat 10 digit dan kombinasi gitu kan. Nah, kombinasinya itu kan huruf besar, huruf kecil, angka, tanda baca. Nah, tanda bacanya itu yang tertera pada web tersebut. Di antara lain A Kurawal, bahasa begitu ya. Jangan tanda baca yang lain. Jadi ikutin web aja. Ikutin web aja gitu ya. Nah, kemudian di sini yang pertama adalah jadi sistem kita online tuh, online ya. Jadi nggak usah mikirin adif dan tidak terima adif susulan. Jadi pada saat mancar tiba-tiba internet putus, nggak sadar, mancar aja terus, aduh tolong dong ini diupload, oh tidak terima, maaf. Tidak terima adif susulan gitu ya. Jadi pastikan online. Gitu. Kalau tidak online sudah disebutkan di awal pirate station. Gitu kan, ada 2 kerugian, dari chaser udah ngelok, nggak nongol gitu kan. Jadi mutlak internet harus hidup ini ya. Internet harus hidup. Dan yang kedua sebetulnya komputernya harus canggih. Jangan seperti saya kemarin di video nge-lag gitu ya.
Atau enggak contoh hari ini juga saya mau nyalain JTDX ternyata nge-lag karena saya pakai Zoom juga gitu. Ya kurang lebih begitu. Tapi itu nanti pada saat praktek mungkin lebih ringan lah ya kerjanya ya. Oke. Jadi kalau sudah oke semua, jadi ada dua nih ya, ada sistem online dan sistem offline. Maksudnya offline ini dia tidak lodging di Ham Award, tapi dia lodging di N1MM atau JTDX atau yang lain. Tapi saya fokus hanya di JTDX dan di N1MM lah yang udah standar ya. Nah, jadi tanpa Ham Connect khusus CWSSB, di sini pakai HP juga bisa sebetulnya gitu ya. Jadi kemarin itu ada operator siapa ya? Dari Jogja kalau nggak salah dia live PC-nya problem. Ada beberapa operator problem di PC, problem di antena, makanya dia live. Nah, jadi kalau yang problem di PC sebetulnya pakai HP pun bisa gitu ya. Gitu. Nah, ini aduh karena tadi videonya diasumsikan sudah melihat video, itu udah jelas semua ya. Jadi yang pertama harus begitu login di dashboard. Nah, coba di sini bisa nggak coba? Nah, ini ya. Oke, di sini. Oke, ini kan dashboard nih. Ini pastikan ambil aktivator ya. Klik dulu aktivator. Kalau kliknya Hunter, nggak akan connect nanti. Jadi aktivator ini pasti call sign-nya 8 Alpha Zero Rari. Kalau Hunter sesuai dengan home call sign di sini ya. Jadi begitu masuk, klik dashboard, pastikan aktivator gitu ya. Aktivator. Kemudian dia balik lagi ke sini. Ya kan award list, klik ini. Di sini jadi kalau yang itu, kalau yang pakai online, di sini jangan connect ya. Di sini jangan connect nih. Kalau connect nanti online-nya nggak jalan. Login di sininya nggak jalan, makanya ini posisinya hijau. Nah, nanti kita bahas yang bawahnya untuk yang connect. Jadi ini tidak connect kan. Kalau kita klik connect, dia akan berubah jadi merah. Tuh, kan. Connecting nih, error tuh kan. Makanya tadi ternyata internet saya bermasalah. Oke, di sini kita pilih ini tahun kemarin sudah close, jadi kita ambil yang 2024 ya. Gitu. Nah, gitu di sini mana tadi? Udah masuk ke sini ya. Klik go on air pada saat QRV dan klik off air pada saat QRT. Ya. Jadi ini penting. Ini penting gitu ya. Jadi pastikan harus go on air. Go on air itu artinya umpamanya kita mancar 80 CW, operator lain nggak bisa masuk ke situ. Gitu. Itu yang pastikan. Terus yang kedua, pada saat selesai, umpamanya udah 3 jam, udah selesai gitu, matikan ya, klik off air ya, klik off air. Kalau nggak diklik, orang lain nggak bisa masuk. Bisa masuk setelah 10 menit, tapi kan ya time is kejar setoran gitu istilahnya ya, sayang walaupun 10 menit juga gitu. Jadi karena udah habit ya itu dia, pokoknya mau on air, go on air, mau QRT off air gitu ya. Di sini tadi mana nih? Nah, ini dia ya. Nah, ini kan off air nih. Ini go on air ya. Kalau go on air, nah di sini ya kita tampil di sini kita single operator karena kita transmit dari rumah gitu, rumah masing-masing, kecuali kita station dari Orda atau dari lokal, operatornya banyak, nah kita multi operator tinggal change operator gitu. Karena masing-masing dari rumah kita single operator, kita pastikan mancar di berapa, 80 atau berapa sesuai band, modenya juga. Nah, tadi ada pertanyaan frekuensi gimana? Nah, itu dia. Jadi sistem itu di mana-mana dia hanya membaca band ya, tidak membaca frekuensi gitu. Tidak membaca frekuensi, apalagi yang udah pakai CAT, itu udah pasti nyambung lah frekuensi kan, tapi itu nggak masalah gitu, nggak masalah. Biasanya sistem akan membaca kepala aja gitu. 7, itu 7, MC ya. Itu udah pasti 40, 14 koma itu 20 meter, udah pasti dia nggak mau baca
CW 14200 juga tetap aja nanti bacanya 20 meter gitu. Walaupun dia out of band lah istilahnya ya. Mostly kan di pinggir ya band edge untuk CW sesuai dengan harmonik antena gitu. Biasanya demikian ya. Langsung pencet go on air, nanti dia akan berubah. Ini kan belum diisi, dia nggak mau tuh ya kan. Go on air ya, berarti warnanya hijau. Nah, setelah kita booking, istilahnya kita booking lah, booking tempat lah, booking kursi gitu kan. Nah, terus kita pakai, udah dikasih nih fasilitas SendSpot nih, SendSpot ya. Nah, ini kan Januari nih. Sekarang masih belum. Nah, nanti Januari 1 ya tinggal diisi aja. Gitu, band berapa, mode berapa gitu kan, nanti formatnya udah ada, tinggal diklik aja gitu. Jadi ini maksudnya habit juga ya, setiap mancar mulai permulaan SendSpot gitu. Terus kalau pas low season, low rate, CQ gitu kan, nggak ada yang manggil ya kita SendSpot gitu. Karena basically apa yang mancar itu di radio itu ya kurang lebih hanya 10-20% lah yang transmit itu. Mostly kebanyakan mereka RX gitu ya. Apalagi yang udah 200 NTT, 300 NTT itu udah jarang nongol gitu. Jarang nongol, artinya mereka hanya nunggu NTT baru gitu kan, atau enggak ada yang hunter prefix kayak segala macam ya. Buat bayuan besok jam 9 mulai sampai jam Ya, oke, baik. Ini yang untuk SendSpotnya ya. Kemudian kita balik lagi ke sini. Isi aktivator call sign band itu tadi itu udah call sign lawan. Nah, tinggal jadi kita setelah di set semuanya, kita tinggal masukin call sign aja di sini gitu. Nah, gitu kan. Langsung kan nongol di sini ya. Jadi ini live QSO nih, live QSO. Pastikan tampil di sini nih. Nah, kalau diisi tidak nongol di sini, artinya pirate station itu. Pirate station ya. Jadi kita di awal-awal udah enak, udah oke. Nggak taunya ada gangguan internet atau komputernya speknya rendah, nge-lag. Nah, dia tidak nongol gitu ya. Jadi pastikan harus tampil di live QSO gitu. Live QSO. Nah, ini juga live QSO. Kalau umpamanya di sini kan banyak nih. Tinggal klik aja kita di sini nih di booknya ini nih. Di booknya 8 Alpha Zero Rari. Kemudian umpamanya operatornya siapa PE gitu kan. Nah, ini dia hanya akan nongol di sini. Jadi lebih mudah lagi gitu. Lebih mudah memonitor aktivitas QRV kita gitu, bener nggak kita nongol gitu kan, daripada yang tadi kan general tuh, yang tadi yang tadi kan general seluruh dunia nih ya. Kan kalau gini kan seluruh dunia nih, nah kan pusing nanti, ini kan baru testing aja gitu, jadi baru sedikit, nanti realnya ini setiap detik berubah banyak gitu, dari seluruh dunia aktivator mancar, bingung. Makanya kita masukin ke sini, kita panggil 8 orari, 8 orari, panggil call-sign-nya siapa. Nah, ini Om Gin ketahuan nih, ngetes terus kan, jejak digital, semuanya terekam ya, semuanya terekam gitu. Jadi nggak ada istilah, saya nggak lock, oh di sini terekam semua gitu. Gitu kurang lebih demikian. Nah, ini juga kemarin Om Joko nanyain lognya ada nggak, ini tinggal aktif aja, tinggal download aja. Jadi log semua udah tercatat by system ya, jangan khawatir ya. Nanti saya akan download dari semua operator untuk diupload ke Clublog gitu kan, bagi yang pakai manual. Jadi saya fasilitasi juga Clublog. LOTW sudah disiapkan, P12 sudah jadi, kemudian EQSL nanti tinggal desain, masuk juga bisa, QRZ saya tinggal upload juga bisa. Jadi ini sudah difasilitasi semua di Hem Award, online semua, tapi saya backup secara manual pada LOTW, QRZ, Clublog, EQSL, yang seperti biasa lah. Gitu kurang lebih, jadi semuanya terbaca.
nanti kita lihat feature-feature Ham Award lainnya ya. Gitu. Nah, ini kan yang tanpa Ham Connect nih tadi nih. Gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau pakai Ham Connect nih? Nah, jadi Ham Connect itu memfasilitasi pemakaian software ketiga, ya kan? Third party di luar Ham Award yang sudah disiapkan secara online. Contohnya umpamanya N1MM, JTDE, gitu kan. Kenapa dikasih fasilitas? Nah, seperti tadi kan udah bisa nih di Ham Award udah bisa CWSSP. Kenapa pakai N1MM? Iya dong. M1MM itu kan tentunya lebih canggih gitu. Misal CW, kita tinggal program aja, pencet F1, CQ, F2, masukin kan lebih cepat tuh. Kalau yang sudah terbiasa maksudnya ya. Feature-featurenya banyak lah, kurang lebih demikian. SSB kan. SSB pakai voice care, kita CQ, nggak usah teriak-teriak, tinggal pencet F1. Control Shift ya, Control Shift F1 udah kerekam semuanya, terutama buat CQ gitu. Jadi ini masalahnya masalah endurance gitu ya. Endurance di sini kita bicara. Oh, saya kalau Morse saya pakai telinga. Oh iya boleh, fine. QSO ngobrol sejam 2 jam pakai telinga. Kalau 24 jam telinga suruh ngedengerin tone ya mabok gitu kan. Nah, kalau untuk itu udah ada decoder ya lebih mudah lagi lah gitu kan, kurang lebih demikian gitu kan. Untuk SSB juga kan, kalau kita manual oke lah, CQ bisa lah. Tapi kalau untuk report tadi itu kan ada juga sebetulnya software tinggal ketik gitu. Ya mungkin karena tidak terlalu belum familiar atau bagaimana gitu. Coba kita lihat umpamanya single operator to radio. Itu orang headphone di kepala, keyboard 2 biji, udah nggak ngomong dia, cuma tinggal pencet F1, F2, F1, F2, 2 keyboard gitu. Dan itu untuk kontes kan berarti 48 jam atau katakan maksimum 36 lah. Ngoceh 36 jam ya meniren kalau orang Jawa ya. Tapi kalau by mesin semuanya kan tinggal pencet F1, F2 gitu kan. Gitu, kurang lebih ya. Karena kita kan bicara di sini SES-nya worldwide SES ya. Jadi ya minimal kita baru sampai ngeliat lah gimana world class operator itu bekerja gitu ya. Ya minimal kalau bisa ya kita ikutin lah contoh-contoh mereka gitu kan. Bahkan sampai sekarang saya masih ingat itu saat CQ Worldwide, SSB, operator D4C. Begitu dia CQ, dia diem. Kan pile up tuh. Seluruh dunia manggil dia. Dia catetin 10 call sign. Udah. Dia langsung catet. Si A, 59, si B, 59, si C, 59. Bodoh amat lawan QSO memberi atau bodoh amat dia ngelok atau enggak gitu. Tapi prinsipnya making everybody happy gitu loh. Pokoknya dia ngelok sebanyak mungkin. Lawan QSO mau ngelok atau tidak masalah. Itu saking ekstrimnya kurang lebih demikian. Saya waktu pertama kali bingung. Ini orang ngomong sendiri, dipanggil diem. Tapi tiba-tiba dia ngomong 10 call sign. CQ lagi, panggil lagi. Kurang lebih sampai demikian ekstrim. Itu operatornya Rusia ya. Operator Rusia. Itu ya udah kelas gila lah istilahnya demikian. Gitu kurang lebih ya. Nah, sekarang kita bicara dengan Ham Connect. Ya. Baik. Di sini kalau bisa cari, kalau masih bingung ya di Ham Connect itu kita klik di sini kan. Nah, ini kan ada Ham Connect nih, pastikan nyala gitu kan, diklik gitu kan. Pastikan nyala, kalau enggak itu di pinggir sini kan ada juga. Nah, ini udah di video juga kan, pastikan settingnya bener enggak. 7351 karena kasus kemarin ada di Japri. Server portnya 9.000 berapa gitu. Aku juga bingung kok bisa 9.000. Ya itulah. Jadi kita bicara detail tuh kadang-kadang hal-hal yang kecil terlewatkan gitu kan. Hal-hal yang kecil terlewatkan. Jadi ini kuncinya di sini untuk Ham Connect gitu kan.
Seperti tadi juga jaringan internet, tiba-tiba ngehang, atau gimana, PC, segala macam ya. Gitu. Setelah itu buka Hemcloud, kemudian ini kan hangout-nya dashboard aktivator. Oke, tadi sudah pasti itu Hemconnect, konekkan ya. Nah, itu kan konekkan statusnya di sini nih. Ini Hemconnect karena udah install segala macam. Nah, ini masih connect nih berarti nih. Nah, ini kan belum connect nih. Kalau belum connect hijau, kita connect, nah kan dia akan merah. Nah, ini juga kalau komputernya bagus dia akan otomatis merah nih. Ya, ini saya tidak karena mungkin ya itu tadi Pentium 3. Oke. Nah, jadi artinya merah artinya hati-hati gitu loh, merah itu online gitu. Jadi kita harus aware gitu kan online. Nah, kalau radionya canggih silakan di sini di-connect juga radionya ke Award ya, biasalah radio kemudian nanti diminta portnya berapa gitu kan, bautnya berapa, connect ya gitu ya. Bagi radio yang sudah ada interface fasilitas CAT ya, kurang lebih demikian gitu kan. Nah, kemudian tadi jadi sudah ready ya. Kalau sudah ready kita masuk ke sini, kita panggil lagi. Nah, biasa kan tadi sebelum mancar kita harus booking tempat dulu gitu. Nah, itu tadi contohnya lupa nggak di offer kan ya. Nah, kita harus booking tempat, pastikan go on air gitu. Jangan ngelihat schedule ini jatah saya, tiba-tiba main itu aja gitu. Padahal lupa jadwalnya udah dihapus atau bagaimana gitu kan. Jadi ini sistem bagus juga gitu. Jadi aktivator itu nggak akan duk gitu. Nggak akan duk. Dan yang kedua, ini memaksimalkan gitu ya. Di daftar ada, tapi kok nggak mancar gitu. Mendingan saya pakai aja gitu. Tinggal koordinasi di grup. Ini kenapa nih 80 meter jam segini SSP kok nggak ada yang mancar jadwal ini gitu. Makanya pada saat mancar HP itu standby ya. Jangan sampai HP tidak bisa dihubungin pada saat QRV. Artinya buat koordinasi lah, buat koordinasi. Kurang lebih demikian ya. Kemudian karena udah live kita send spot ya gitu. Nah, kalau Connect-nya ini merah, artinya kita online. Begitu masuk ke sini, data tadi nggak bisa tuh mau ngentry KSO nggak bisa gitu. Karena ini udah ditutup ya. Nah, ini kan low system nih, sorry. Dari sini aja komputer saya udah megap-megap gitu. Ya, jadi harus dia pakai N1MM. Coba lihat, JTDX saya udah nyala belum? Tadi sih belum nyala nih. Kan kapasitas saya udah mentok nih. Kapasitas saya udah mentok, jadi dia nggak mau gitu, nggak mau bekerja ya. Tapi kalau sampel kan bisa lihat itu di video ya, sudah di video ya. Coba kalau pakai N1MM mau nggak dia N1MM? Nggak mau manggil juga ya, padahal ada N1MM. Di desktop langsung Om. Ya, tadi coba. Nah, ini juga nih. Ini saya udah share PDF ya. Ini JTDX home call ya. Jadi nanti lognya biar tidak ganggu, itu pakai multi call sign nih. Nah, jadi kita klik ya, kita copy paste, kemudian kita rename propertiesnya, udah semuanya dijelaskan di WA gitu. Jadi kita nggak usah bingung, saya mancar nih aktivator, tinggal klik ini gitu kan. Jadi nggak nyampur lognya antara home call sama itu gitu. Secara Hem Award nggak masalah, tapi ini kan masalah pribadi gitu, lognya nyampur di buku kita gitu. Nanti kalau ke upload kan nggak enak juga, walaupun tidak mengganggu ya. Gitu. Oke, ini kita sekarang tinggal setting nih. Setting yang pertama konfigurasi. Change your station. Ini yang perlu nih, kita tuh aktivator, ingat. Kita tuh aktivator selalu 8 Alpha Zero Rari. Gitu ya. Gitu. Jangan sampai kita CQ 8 Alpha Zero Rari tapi di lognya pakai home call gitu kan, nggak nyambung nanti.
nggak akan masuk ke hem awardnya. Gitu. Ini yang pertama. Call sign-nya harus ses, ya, dan grid square juga 0133JS itu standar ya buat orari gitu. Di X yang lainnya tidak perlu diisi karena dia tidak akan baca. Yang dibaca oleh Hem Connect ini call sign. Ya. Gitu. Terus yang kedua konfigurasi daripada lognya ya. Lognya kita buka new log. Kemudian kita buka ini harus di expedition. Di expedition harus kita cari di expedition. Di expedition kan. Kenapa di expedition? Karena ini log yang paling sederhana, paling rapih, paling sederhana. Dia hanya mencatat call sign dan report saja. Karena valid QSO itu yang dibutuhkan adalah call sign dan RST ya. Tidak perlu nama, antena, rumah. Kurang lebih di mana-mana begitu. Nah, yang itu yang bawah biasa lah ya. Kalau biasa SSB, kalau biasa CW, kalau biasa tiga-tiganya, itu nggak pengaruh ya. Yang penting lognya di expedition. Oke. Nah, terus kemudian yang ketiga itu konfigurasi port. Nah, gitu kan. M Connect udah nangkep, udah siap terima, N1MM siap kirim. Gitu. Nah, ini nyambung nih. Broadcast portnya adalah 127.001.12.060. Ini dicentang. Kalau nggak dicentang ya percuma, dia nggak akan kirim. Kurang lebih demikian ya. Nah, kalau udah setup begini ya kita biasa aja main seperti biasa gitu. Langsung nongol di situ. Kita cek di M-nya. Tuh kan. Nah, ini tadi kan. Ini ada yang testing di band tersebut. Begitu saya masuk, diblok kan. Jadi karena posisi saya off air, jadi data nggak akan masuk ya, gitu. Kan tadi sudah diingatkan, setiap mau mancar harus on air dulu, gitu. Nah, ini tadi nih faktor nih, by accident, by demo saya belum kecek, go on air, saya entry, diprotek sama Hem Award ya. Nah, coba kita tes di sini, kita tes. 80 meter SSB lah yang mudah ya. Oke, go on air mudah-mudahan. You cannot aktivator lain pakai. Nah, ini kan kita praktek begini ketahuan nih sistem memprotek. Sudah ada yang pakai. Anda nggak bisa main di 80 SSB gitu lah. 10 meter coba. Kita matikan dulu, kita on air. Ya, kita cari band sepi aja coba. 12 meter. SSB. Nah, kan kosong. 12 meter tadi ya. Nah, ini kan 12 meter SSB nih. Gitu kan. Nah, kita masuk 12 meter SSB. Seperti tadi kan 12 meter sini ya kan. Klik 12 meter langsung nongol 12 meter USB ya kan. Karena saya lognya hanya port saja umpamanya. YB0DX. 59er. Kita cek benar nggak? Ini kan nongol nih, gitu. Ya, nah, gitu kan, kurang lebih demikian ya, gitu. Jadi ini saat ini saya tidak on air ya, hanya ini testing, hanya kirim data entry aja. Gitu. Jadi jangan khawatir selama tidak online, masukkan aja, gitu kan. Kita kan ngetes. Gitu. Terbukti di sini tadi nanti kita lihat. Tadi sudah ditunjukkan kan siapa aja yang sudah ngelog gitu kan. Terakhir saya hitung hanya 54 yang sudah ada jejak digital. Artinya yang bersangkutan sudah ngecek gitu. Kalau setting-setting aja tanpa ngirim data ya kan tidak terekam gitu, tidak terekam. Ini kan nih
YD9 HJD nih Zoom sambil ngetes gitu kan, ini kan ROA. Di jam berapa nih ROA nih? Kan live kan barusan tuh UFT juga kan. Jadi ada jejaknya gitu. Saya minta semuanya kan testing gitu kan. Ya mungkin testingnya sampai setup. Jadi tidak ada jejaknya gitu kan. Gitu. Jadi saya minta semua aktivator itu tinggalkan jejak lah gitu kan. Ini kan tidak QRV ini. Gitu. Tidak QRV. YB3DY 59er 7 piece gitu kan, langsung ngomong tuh kan. Gitu kurang lebih ya. Oke, kita matikan dulu. Tadi sampai mana tadi? Sampai di sini ya. Kan klik word list, go on air, QRV. Nah ini saya ulang-ulang tuh biar menjadi habit gitu. Terus klik send spot gitu kan. Gitu. Jadi kita nggak usah kirim manual di DX Summit atau DX Summit maupun DX Watch gitu kan. Ini saya muncul nggak usah, dari sini aja. Langsung dia spot kan. Gitu. Nah ini tadi contohnya udah sampai ke bawah sini ya. N1MM dan FT8 JTDX ya. Tadi kan N1MM udah tuh tadi settingnya kan. Pastikan update dulu. Nah, ini juga nih kadang-kadang nih. Waktu lokal ya, waktu lokal kadang-kadang kan. Jadi hal-hal kecil tuh yang terlupakan gitu. Karena saya pengalaman QRV itu 3 waktu gitu ya. Saya dari Sabang sudah, dari Merauke sudah, dari Sebatik sudah, sampai dari Lirang sudah gitu. Jadi ada 3 waktu, kadang-kadang saya lupa gitu. Karena bukan apa-apa. Begitu di pulau itu kan kadang-kadang nggak ada internet gitu kan. Jadi waktunya masih Jakarta, padahal mancar dari Merauke. Waduh, cilaka. Kan? Nah, hal-hal kecil ini kadang-kadang tidak diperhatikan. Kemudian kan pastikan update. Maksudnya apa sih pastikan update nih? Itu nanti di N1MM, itu kan ada database call sign gitu. Umpamanya dimasukkan N1MM Yankee Bravo 9 Delta X-ray. Pasti nanti akan jadi tanda tanya gitu. Karena YB9er Delta X-ray mungkin nggak ada gitu, belum pernah ngebreak atau call sign-nya belum diisu gitu kan. Tapi begitu YB0DX udah langsung enter aja, warnanya hijau gitu kan. Kan dari call sign itu ada warna merah, warna hijau, warna biru. Nah itu semua ada artinya juga gitu. Sama seperti yang pemain JTDX gitu kan, ungu. Nah, kurang lebih begitu. Kurang lebih demikian ya. Tuh kan, tadi udah konfigurasi station ya, isi call senses, data line QRZ, OI 33JS, DX, menu cari The Expedition gitu kan. Gitu, The Expedition, yang lainnya nggak penting, yang penting 8 ininya. Kemudian portnya kan tadi kan udah kontak atau itu 12060 udah default lah, tinggal diklik-klik aja. Nah sekarang setup JTDX gitu. JTDX lebih simpel lah ya, walaupun saya nggak transmit. Walaupun saya nggak transmit nih, nggak bisa RX gitu ya. Jadi yang pertama itu hanya setting call sign. Pastikan 8 Alpha Zero Rari ya. Bukan O dan grid OI 33JS. Ya. Gitu. Kalau di sini nanti kalau di JTX lebih itulah, lebih apa namanya enak gitu, karena kalau pakai call sign kan begitu kita QRV kan loh, call home call bukan nama itu gitu. Tapi kalau di CW atau SSB kan kita kadang-kadang nggak aware nih. Saya sedang aktivator, berarti harus pakai ses, bukan pakai home call gitu kan. Gitu ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mau digeser. Ketutup ya. Nah, yang kedua adalah mana nih? Aduh, nggak bisa ya. Yang kedua file setting sama ya, nggak bisa digaris. Manggil apa namanya nih, mau nggak?
reporting lah, reporting ya. Aduh, geser lagi. Ini dia reporting ya. Ini dia. Ini kan default nih, gitu. Nah, ini kemarin baru ketahuan. Sebetulnya tahun lalu juga sudah kejadian, ya kan? 2237. Ternyata 12060. Saya sudah komplain ke mereka, yes. Tapi di dalam ini juga masih belum diperbaiki. Ya. Nah, coba di sini dilihat. Nah, kan JTDX UDP port 2237, padahal ini salah ini. Ini sebetulnya sama dengan WSJT 12060. Udah setahun saya komplain ya. Yes, no. G orang kepanggih gitu kan. J akan diupdate, ternyata tahun depan setahun masih 2237. Kemarin saya online dengan Itali Kiloan HCS ya. Oke, ternyata sampai hari ini juga belum diperbaiki. Mungkin dia tidak mau terima input dari Yankee Ekawan Alfa Radio. Mungkin. Kurang lebih demikian ya. Oke, nah ini yang terakhir udah saya rubah nih. Sudah dirubah ke 1260 ya. 1260 diklik 3 gitu kan. Baru kita itu. Nah, kalau setup udah beres ya. Gitu. Nah, sekarang lebih detail lagi nih. Saya lebih detail lagi pada saat on air. Gitu kan. Pada saat on air itu lebih detail lagi gitu. Pastikan ada internet, ya kan? WA standby, maksudnya buat koordinasi, gitu kan? Pastikan update pada tadi ya, weekly orari itu apabila berhalangan hapus, gitu kan? Jangan tiap hari ngisi-ngisi data, tapi begitu pas waktunya nggak nongol lah. Ya sayang bandnya nggak orang lain nggak bisa make, gitu kan? Gitu. Terus jangan lupa QRV pakai SES ya, it alpha zero bukan home call, gridnya ini, gitu kan. Yang pertama juga seharusnya pastikan aktivator bukan hunter, gitu ya. Ini yang basic, gitu kan. Nah, terus kemudian ada yang cara online apa dan cara offline, gitu ya. Offline itu maksudnya di luar MO World. Nah, kalau pakai connect itu kan pastikan lagi go on air gitu kan. QRT off air gitu kan. Kirim send spot gitu kan pada awal, terus laureate GSO gitu kan. Pastikan data live gitu kan. Terus tidak menerima adif susulan. Saya kan pakai umpamanya ya, kalau ini sih pasti online ya, pasti online gitu ya. Kalau dia pakai Hem Award udah pasti online. Gitu. Ini kasusnya pakai umpamanya yang pakai N1FM, pakai JTDX. Kan saya punya adif, nggak usah internet, kita kirim aja nanti adifnya ke komite. Komite bilang sorry, no accepted, gitu ya. Oh saya ada kok ini detail kiasannya gini. Ya, tidak terima adif susulan, mohon maaf. Jadi umpamanya KSO saking asiknya pile up, hajar-hajar terus, nggak taunya internetnya mati. Gitu, nggak taunya internetnya mati, jadi nggak online ya. Gitu, jadi ya itu dia. Karena kita ini pakai Hem Award basicnya online, jadi setiap KSO, nah makanya tadi kan diatur tuh nanti M awardnya di mana, kemudian N1MM-nya di mana, gitu kan. Jadi yang kita entry selalu terlihat di sini, gitu kan. Yang selalu terlihat. Gitu. Nah, terlihat di sini yang kita entry, gitu kan. Itulah keenakannya pakai PC. Kalau pakai HP, ya tidak terlihat. Kalau pakai HP ya, gitu. Ya kecuali dia buka dua gitu, buka HP juga ngelok segala macam. Ya diatur aja. Untuk operator ya bisa atur-atur lah sendiri gitu ya. Kurang lebih demikian, ya kan. Nah, dengan Hem Connect gitu kan, pastikan Hem Connect klik berubah warna merah.
UDP merah, ya kan? Nah, ini maksudnya ini saya ulang-ulang gitu. Nanti buat yang tadi terbukti kan? Saya buka di sini Hem Connect-nya nyala. Ah, ini kebetulan nyala. Tadi kan masih hijau. Ya, kebetulan sekarang saya klik merah, di sini merah. Kalau pakai Pentium gigit besi, zaman kuda gigit besi, di sini connect, di sini UDP-nya nggak jalan, gitu kan? Makanya saya update berulang-ulang. Gitu. Pastikan ini sama prosedurnya lah ya, go on air, kemudian set spot, pastikan GSO live, gitu. Ya, kurang lebih demikian. Gitu. Nah, kan. Saya ulang lagi, Anda itu aktivator itu pilihan Orda. Orda nggak mungkin ngirim aktivator GSO 35 selama 3 jam aja nggak bisa. Itu. Itu mungkin propagasi lah sekarang. Ya makanya isi jadwal QRV sesuai dengan kemampuan segala macam gitu ya. Antena 80 nggak ada, isi 80 kan itu udah melangkahi kodratnya gitu kan, gitu ya. Nah, tanpa live itu artinya pirate station gitu ya. Nah, juga ini saya tekankan di sini yang kemarin-kemarin itu mengenai jadwal isi ya, jadwal isi ya. Mana gitu jadwal isi kemarin itu. Saya cek. Ini juga gitu. Nah, ya kan? Mohon update seawal mungkin, jika berhalangan dihapus gitu kan. Nah, terus kemudian ya Ham Radio tidak akan lepas dari kelas license ya. Dulu waktu pertama kali masuk itu kan siaga tuh. Ham license berhubungan dengan band plan dan power plan. Ya. Power plan siaga 100, penggalang 500, penegak 1 kilo. Ditanya, Unar ngapain? Ya, saya butuh band lebih luas. Gitu. Oh ya, oke. Siaga. Waktu naik penggalangan, oh saya mau main di 20 tuh. Oh, saya mau power 500. Oke, ikut Unar gitu kan. Begitu penggalang, oh saya pengen WARC ujian lagi, Bravo gitu kan. Penegak, YB, YI. Begitu siaga, oh iya radio saya hanya 2 meter, maaf. Ya sudahlah. Jadi home call sign itu kan mengikat ya. Kualifikasi operator itu kan terlihat dari situ. Nah, itu juga harus ditunjukin gitu loh, harus ditunjukin gitu kan penegak. Ya isilah WARC dulu gitu. WARC dulu penegak isi di 40. Nah, lebih karena harus konsisten gitu. Dulu waktu Unar kan pengen nyobain katanya. Band plan, band saya mau luas gitu. Kurang lebih demikian gitu kan. Isilah WARC dulu baru band-band lain. Penggalang. Dulu kan penggalang waktu ujian, waktu Unar kan mau main di 20. Ya sikat dulu lah 20. Iseng-iseng main di WARC. Kapan lagi gitu kan? Gitu. Karena WARC ini kan SES ini kan kualifikasinya ekstra ya, ekstra kelas ya. Semua SES itu ekstra kelas, makanya IAR-nya juga harus menegak. Nah, jadi operator siaga bisa nongol di 20, di WARC juga bisa. Karena yang dipakai bukan siaganya, tapi yang dipakai SES-nya. SES-nya itu kualifikasinya ekstra kelas. Kan? Gitu. Coba kita lihat di sini. Di sini kan. Mana? 40 meter tuh. Ada YBCQA. Kurang lebih demikian. Prioritaskanlah gitu ke siaga-siaga atau bagaimana. Apa nggak bosen 40 lagi. Maaf nih ya, kebetulan aja ini sampelnya begini. Gitu. Kalau, saya ekstra kelas, saya isi dong 12 meter, 17 meter, 30, morse gitu kan.
Gitu. Oh ini udah penuh semua, baru isi 20, isi major bandnya yang belakangan gitu. Jadi sesuai. Itu yang saya harapkan. Tapi saya cuma punya antenanya 40 meter, gimana dong? Ya sudah isi 40 meter lah atau bagaimana ya. Jadi antara harapan, ekspektasi dan kenyataan kan tidak selalu sama. Kurang lebih demikian ya. Ini setiap ada anggota baru selalu saya bilang welcome. Saya bilang selalu ini manual dari Italy Kilo One Hotel Juliet Sierra official. Selalu saya kasih pembuatan akun ya, versi dari awal ke akhir. Nanti saya balik dari akhir ke awal gitu kan. Ini kan saya balik nih dari akhir ke awal versinya ya. Kemudian ini sudah di-remind, kirim Gmail, segala macam. Selalu anggota baru dari Orda, selalu saya minta Gmail. Saya japri pun kadang-kadang sekali, 2 kali. Ya itu hanya sharing aja lah. Itu kan hanya sharing. Kemudian minta update di mana nih surat Orpus, berak, update surat Orpus, saya minta update di Orpus ini gitu kan. Mana bab terakhir gitu kan ya, ini juga di sini kan ngisi ini aja. Kadang-kadang saya yang japri, jadi saya proaktif, kok nggak diisi-isi, sibuk atau bagaimana gitu ya. Ya apa curhat curhat kurang lebih demikian gitu ya. Isi lebih awal jadwal QRV kurang lebih demikian. Nah, sampai sini pun ternyata masih ada yang japri juga gitu. Tolong dong remote beresin. Kurang lebih demikian. Ya itulah suka dukanya kurang lebih. Jadi biasa toh apa yang kita kerjakan itu sebetulnya nggak usah diketahui orang lah. Ya mungkin ini ya hanya sekedar share aja kurang lebih. Jadi kalau ada 27 Orda, 27 kali saya share dari awal. 27 kali saya share dari awal, tapi tetap minta remote. Padahal remote pun sebetulnya mudah, nggak ada yang susah. Saya emang gaptek, nggak pakai N1MM, nggak pakai JTDX, saya mah pengen online. Pakai HP pun bisa kan. Status sudah aktivator, tinggal ngelok aja, masih tetap. Ya itu kurang lebih demikian. Kurang lebih demikian. Gitu ya. Tapi tidak apa-apa. Yang penting happy. Kita tunjukkan nanti. Kita tunjukkan 1 bulan kita dapat perolehan berapa gitu kan. Ya itulah. Kita semuanya sudah berusaha yang terbaik, persiapan sudah, ya kan. Semuanya sudah kita lakukan apa yang bisa kita lakukan yang terbaik. Kita wait and see hasilnya bagaimana. Demikian kurang lebih. Jadi yang pertama Hampura, saya nggak ada kamera. Terus yang kedua ini juga nge-lag JTDX. Nah ini dia untuk praktek ya, JTDX nanti kan di sini keluar call sign ya. Kita klik aja, kemudian kita langsung lock. Ada di video semuanya sebetulnya. Langsung lock. Nanti keluar display. Kalau lock manual dia pasti akan keluar display QSO, langsung oke, langsung dimatikan ya dalam sebelum 15 detik. Nanti kalau kita ngelock lama 15 detik keburu kita mancar gitu ya. Jadi kita panggil, kemudian kita lock manual, oke, langsung kita halt TX. Jadi kita matikan sebelum 15 detik. Kan kita mau demo tadi. Mau demo QSO. Kalau JTDX gimana sih demo QSO-nya? Seperti itu gitu. Kalau N1MM kan bisa offline nih, kita buka N1MM, kita data entry, tangan kita nggak teriak-teriak di mic atau tangan kita nggak ketuk di mic kan berarti tidak on air. Tapi kalau JTDX kan kita mancar begini, ini kan udah live online gitu. Nggak bisa kayak Morse atau CW gitu. Jadi harus kita ambil QSO lawan. Kayak sekarang ini komputer saya nggak kuat ya. Gitu. Mohon maaf. Jadi nggak masuk. Kan nggak bisa nih. Gitu kan. Nggak bisa dipanggil juga. Sini deh. Itu dimasukkan aja call sign bisa kok. Dimasukkan aja call sign. Oh ya mungkin.
Saya belum Om, saya sih ambil yang praktisnya begitu kurang lebih. Baik, dari saya itu, jadi tadi kan rencananya kita tampilin video, kita bahas WA group. Sekarang session ketiga masuk tanya jawab. Mungkin siapa tahu ada, ya saya akan coba semaksimal mungkin membantu gitu ya. Tapi kalau enggak ya monggo gitu. Silakan saya buka floor, saya buka room buat namanya saya stop atau tetap ya biarin aja deh karena nggak ada kamera saya buka aja gitu. Saya masih sharing, siapa tahu masih butuh untuk Ham Award atau N1MM atau JTDX-nya. Monggo, waktu dan tempat saya buka ke floor, saya standby. Matur suwun. Om Busan untuk demo bisa langsung di JTDX. Sudah, dia sudah ke SL, itu. Ya, bisa Om, bisa yang model cara saya atau model Om. Intinya tidak on air. Intinya tidak on air. Dan yang kedua, intinya dia bisa kirim log supaya nongol di Ham Award selama testing. Nanti per 1 Januari kan kita udah nggak bisa ngelog. Kita secure 25 a day till drop. Nanti kan praktiknya beda lagi. Nanti live kan kita secure, semua secure ya. CW, SSB, FD8, semuanya secure. Wah, ada ungu nih. Ya, kalau ada ungu kan lognya 8 Alphazir, bukan lognya home call. Pokoknya secure saja. Ya, jangan khawatir. Ini ada satu pesan dari manajer saya. Ini hanya sharing saja. November itu Oscar. Semua tool segala macam itu nggak ada artinya gitu. Anda baca propagasi pemilihan band segala macam, nggak ada artinya. Yang utama adalah call sign. Anda makin rare pakai call sign akan di pile up. Contoh, Anda ke Papa Five hanya bawa HT atau pakai mobile antena, ya kan? Nggak pakai beam, nggak pakai apa, cuma pakai wire atau pakai vertikal, running 10 watt bahkan bisa QRP. Seluruh dunia akan manggil Anda gitu. Jadi kuncinya adalah call sign rare. Jadi kita bangga nih dengan SES gitu kan. Jadi kan prefix khusus nih, SES Special Event Station kan. 8 Alpha Zero Rari ya kan. Nongolnya kan nggak tiap bulan, nggak tiap hari gitu. Dan jangan salah, Indonesia tidak most wanted, tapi banyak hunter prefix ya, hunter prefix seperti IOTA gitu kan. Nah, kita ke Pulau Rare itu Indonesia udah, tapi begitu dapat Pulau Rare, wah yang IOTA hunter dia akan manggil gitu. Jangan khawatir gitu. Dan kita itu yang mancar hanya 10-20% dari yang punya radio gitu. Mostly dia akan mendengar. Jadi band sepi ya, band sepi Anda secure pasti ada yang membalas, tergantung dari rare tidaknya. Bisa dibuktikan di expedition di Afrika, NTT ya. Kita kan masalah propagasi nggak ada masalah. Tiap hari sepi dari Afrika, kagak ada yang nongol gitu kan. Begitu ada yang rare dari Afrika langsung big pile up. Nah, itu terbukti toh. Kuncinya adalah call sign. Band sepi, secure pasti ada yang nyaut. Jangan khawatir. Gitu. Karena apalagi kita di backup segini ribu operator, pasti banyak yang mendengarkan segala macam ya. Jadi balik lagi gitu. Kuncinya adalah call sign. Makanya kita ses. Ya kita manfaatkan lah. Ini artinya momen
buat kita ibaratnya itu mengibarkan bendera merah putih ke seluruh dunia gitu kan. Mungkin dengan sesi ini kita hanya bisa dengar Argentina atau Falkland itu cuma sekali 2 kali. Tapi kalau kita bombardir 24 jam 1 bulan, mungkin nanti yang dari Falkland bisa 1000 station dapat Indonesia kan. Ekstrimnya begitulah kurang lebih ya. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir. Yang penting kita berusaha yang terbaik saja gitu. Kita secure segala macam ya. Demikian Om, monggo silakan berikutnya. Selamat malam Om. Oke, siap. Ya, Rido yang Charlie por Alpha Bravo dari Jambi. Ya. Saya tidak lebih ke teknis ataupun apa Om terkait jadwal ini Om. Ya. Terkait jadwal Om bilang kan secepatnya dan sesegera mungkin untuk diisi. Nah, misal sewaktu-waktu kan kita nggak tahu kegiatan kita apa, atau mungkin kita ada wacana pindah band ketika di hari H tanggal 1 misalkan sudah berjalan. Nah, di tanggal 2 kita mau rubah tanggal di tanggal 1 itu enggak masalah Om. Ya. Seperti Ham Award online. Demikian juga jadwal QRV. Online. Kan tadi udah disebutin, tiba-tiba saya harus ke pasar. Tiba-tiba saya harus shopping sama anak. Gitu kan. Jangan lupa gitu. Tiba-tiba dari kantor, oh cukup kerja di rumah, ya udah kita nge-break aja gitu. Oh ini masih jadwal kosong nih, saya mancar gitu. Makanya saat QRV HP standby, artinya kita tinggal bilang aja nih di WA group, saya nongol nih jam segini baru ngisi, kan gitu. Kurang lebih demikian koordinasi WA group tempatnya koordinasi gitu kan. Siap. Dan semuanya online. Seketika bisa berubah, ya tinggal rubah aja gitu. Kemarin masih ada yang sempat ngisi, oh jadwal saya ini nih dikirim manual, saya yang tolak. Ya silakan Om. Whisky. Siap, Komandan. Weh, selamat malam dulu. Malam. Ini saya udah install semua, tadi coba minta maaf tadi ngeblok teman-teman, Om Busan mau masuk tadi ngeblok. Minta maaf saya. Ya. Kebetulan saya sama uniform Delta ini. Itu begitu saya ngelog di JTDX, Om, itu muncul tulisan Tango Charlie Papa KSO data transfer *2 socket operator timeout. Begitu saya mau ngelog, ya biasa kan pakai JTDX kita mau ngelog nih, sudah konteks sudah selesai, kita log, nah, muncul itu dia. Jadi muncul tulisan Tango Charlie Papa KSO data transfer *2 socket operator timeout. Nah, itu yang sering muncul itu Om. Ya, oke. Tadi sudah saya sebutkan untuk JTDX yang pertama call send harus ses dan yang kedua menu reporting. Menu reporting pastikan server 127.001. Oke, sudah itu. Dan portnya 12.060. Oke, ya. Sudah. Siap. Nah, kemudian 3 ini di tikmak nih 1, 2, 3. Oke. Saya foto dulu. Tiganya itu sebentar. Ya, saya foto dulu Om. Kemudian ini juga di foto di tikmak. Ada Om, di video ada Om. Oh, di video ada, oke. Ada semuanya di video. Sayang saya tidak bisa saya tampilkan video tapi suaranya nggak keluar. Luar biasa nih Pak Didit, progresif bener deh. Yang ngajari Om Yusuf itu. Jadi ini juga kan 12.060 itu dikoreksi gitu kan. Coba lihat tadi kan ditunjukin di Ham Award masih 2237. Gitu 2237 kurang lebih gitu kan. Nah, ini ternyata udah 1 tahun saya komplain tidak didengar. Kemarin di remind, oh J buatan kepanggil. Sampai hari ini masih 2237 gitu kan. Oke Om Busan, terima kasih Om Busan. Mungkin teman-teman lagi ya, saya silakan. Lagi. Oke, terima kasih. Ayo masih jam 9.10 lelean gitu.
Ada YB3DY, YB1TJ, YB Serogin pada Zoom saat ini. Silakan teman-teman. Gitu. Pembusan. J. Ya, mau nanya Om. Nanti Bravo ya Alpha Oscar. Siap. Nih kalau pakai N1NN Om, kalau Ya. udah di terus kemudian ada misalnya ada kesalahan teknis, kalau kita mau edit bisa nggak ya Om? Kalau udah masuk di itu di award di software. Nggak bisa Om, nggak bisa Om. Jadi pastikan ini online semuanya dan tadi sudah saya tekankan no adif susulan, no adif susulan. Oke. Jadi pada saat kita online kita tuh harus buka ini ya, buka ini sebentar ya saya geser. Buka ini, buka award ini kan live nih, live ya. Kalau nggak mau ribet, mana sebentar. Tahun lalu bisa Om. Tahun ini, lalu Om. masih bisa diedit. Iya, tahun ini enggak Om. Ada. Oh Gitu. ya, kalau tahun lalu maksud saya untuk ngedit per satu, misal kata kan yang ditanyakan tadi kalau ada misal satu salah call sign, kalau langsung diedit masih bisa karena ada di pojok kanan, di sebelah kanan call sign itu ada untuk menu edit call sign yang ikut. Yang paling mudah adalah tinggal bikin entry baru ya. Umpamanya terdengar YB0DX gitu kan, YB0DX gitu, YB0DX kita lock gitu kan. Padahal sebetulnya YB0DX DXA, E-nya nggak ke-lock gitu kan. Karena udah keburu YB0DX enter, ya kita tulis lagi aja YB0DXA gitu kan, nggak apa-apa. Gitu. Kurang lebih demikian gitu ya. Saya belum pernah mengedit QSO nih, mengedit QSO dan saya rasa sih saya berdasarkan pengalaman orang di lock tuh nggak akan komplain gitu. Kita making happy mereka gitu kan. Oh di lock ternyata ya alhamdulillah. Sebetulnya demikian, tapi gara-gara salah call sign di ngelocknya gitu kan sebetulnya. Tapi itu ya kita kan sudah di awal sudah disebutkan Anda adalah utusan order gitu kan. Jadi udah qualified lah istilahnya, operatornya qualified. Bagaimana tata cara mengisi QSO gitu kan. Pastikan call sign dengan benar sebelum nge-lock gitu kan. Pastikan mendengar sebelum TX, bangsa-bangsa begituan kan udah nggak saya sampaikan di sini gitu kan. Itu umpamanya si W, ini kan kita assess minimal Anda QRV 30 RPM. Itu kan udah standar tuh, standar ses, standar di expedition gitu 30. Lah kalau di expedition pakai Morse 10 WPM kapan nyampe setorannya gitu kan. Apalagi umpamanya yang pakai ketuk, wah saya mah biasa ngetuk, ya silakan gitu. Tapi kan ini kan sebulan gitu kan, ngejar setoran gitu kan. Nah, kalau sebulan 1000 sebulan mah enteng lah gitu kan. Tadi saya sudah cerita berapa tadi? Dari jam 10 berarti 14 tambah 6 20 jam mencapai 1000 gitu kan. Nah, bayangin kalau umpamanya ngetuk gitu kan, kalau si W ngetuk selama 20 jam gitu ya gitu kan. Nah, udah ada F1 F2 kenapa tidak, tinggal pencet aja gitu kan. Kurang lebih demikian lah, kurang lebih demikian. Tapi itu kan balik lagi ke operatornya. Makanya nanti kan terlihat tuh dari hasilnya kualifikasi operator tuh bagaimana sih gitu. Gitu kan. Nah, jadi rame eng pamreh rame eng gawe tapi eng pamreh. Jadi diam-diam aja. Oh ya tiba-tiba locknya 2000. Nah, itu kan keren tuh. Gitu kan. Kurang lebih demikian lah, semuanya nggak ada pamrih gitu. Yang penting kita rame eng gawe gitu kan, kita buktikan. Kan tadi saya sudah sering di sini bilang, tunjukkan pesonamu gitu kan. Sampai tanggal hari ini yang dari 100 operator 54 gitu kan, yang
sudah menunjukkan jejak digitalnya gitu kan. Coba kalau kita lihat apa namanya, tadi juga saya sebutkan pengisian data ini juga lebih banyak saya yang proaktif mengingatkan gitu kan. Gitu. Kemudian apalagi ya, oh Gmail juga kan sudah saya sebutkan itu, saya masih tetap proaktif. Ayo dong, mana Gmailnya, mana Gmailnya, kurang lebih demikian lah. Itu hanya curhat aja. Monggo, yang lainnya silahkan. Kalau no Itu nanya tuh. Ayo itu nanya itu. Kalau aktivator atau kalau hunter tetap ya 1 hari 1 KSO ya, Musan. Kalau hunter itu kan berarti home call sign. Ya. Kalau home call sign itu terserah dia. Gitu. Enggak, maksudnya setiap itu kan dulu kan masih bingung kalau ternyata poinnya dihitung per hari gitu kan. Sama seperti yang lalu. Ya, itu saya kurang perhatiin Om, merhatiinnya di sini aja Om, di rule aja Om. Di rule ini apakah berubah atau tidak gitu kan, gitu. Nah ini juga tergantung penyelenggara ya. Kalau tahun lalu hari ini manggil di 40, besok manggil di 40, oke. Nah itu kan sebetulnya funny gitu. Gitu. Masa kemarin udah ngelok, hari ini ngelok lagi, besok ngelok lagi di 40 SSB, 40 SSB, valid. Ya itu kekuasaan panitia bikin skor begitu kok, gitu kan. Nah tahun ini apakah begitu atau tidak, kita lihat aja dari HEM Award-nya nanti. Dia dapat nilai nggak, gitu. Kalau umpamanya di 40 hari ini, besok di 40, dapat poin nggak, gitu kan. Nah itu kan balik lagi ke situ. Tapi kalau saya kan bukan ngelihat ke situ, ngelihatnya ke entity. Kalau udah ngelok itu kan saya ngelihatnya ke entity gitu kan, bukan ke skor lagi gitu. Sehari-hari pun demikian gitu. Saya monitor radio hampir 25 hour a day ya, radio saya nyala, operatornya tidur gitu ya. Tapi kalau ada yang umum, radio saya teriak-teriak gitu. Gitu biasanya. Ya dengan JTDX yang terbaru itu kan fasilitas banyak gitu, bisa pakai bip segala macem gitu kan. Jadi kita nggak usah pelototin. Gitu. Kurang lebih demikian. Oh mungkin, monggo silakan. Iya. Silakan yang lainnya. Jadi mudah-mudahan Zoom ini ditutup, nanti besok saya lihat lognya udah 100 orang ya. 100 orang di sini jejaknya ya, jejak digitalnya gitu kan. Nih, jejak digitalnya di sini aktivator 8 Sirorari gitu kan. Nih operator ini jumlahnya udah 100 masuk semua. Saya setup sudah ready sudah, tapi nggak nyoba masukin data KSO, nggak ada jejak digitalnya gitu kan, gitu. Jadi saya minta ya kita udah bikin PDF ada, video ada, WA group ada, Zoom ada, ya minimal sebelum GRV 1 Januari semua udah nyoba lah tampil 100 operator di sini. Ya itu kan harapan ya, mengharap realisasinya kita lihat nanti. Yang penting kita sudah do your best, gitu ya. Gitu. Kenapa saya tekankan begini? Karena pengalaman tahun lalu, ya toh. Tahun lalu ada yang jadi aktivator, bahkan GRV 1 KSO pun tidak, gitu kan. Ada jejak digital semuanya, terekam semua di sini di HEM Award itu. Nanti kalau udah live kita akan tahu lah data-data angka semua itu terekam di sini, data statistiknya itu ya, data statistiknya gitu. Tiap operator akan terbaca di sini gitu kan. Gitu. Nanti ini semua operator akan nongol 100 nih 1 Januari gitu. Karena aktivator semua akan, ini kan masih testing nih, testing itu jadi hanya yang nyoba yang keluar. Tapi begitu 1 Januari operator 100 nanti keluar di sini ya. Gitu. Nah, nanti bisa kelihatan ada yang KSO-nya 0 gitu atau gimana. Ya, kita lihat sendiri lah. Wait and see saja.
Ya, silakan yang lainnya. Biasanya kalau no question is good gitu ya. Semuanya sudah oke. Seperti Apa malam, ngantuk? ya, atau kalau nggak ngantuk seperti hari ini, peserta berapa ya? Kalau nggak ada pertanyaan, saya stop share. Oke, peserta hari ini ada 60. Berarti saya anggap assume walaupun nggak boleh 40-nya udah expert ya. 40-nya udah expert. Karena yang 60 ini masih belajar. Gitu. Yang 60 masih belajar, yang 40 itu udah expert, tidak butuh Zoom. Kurang lebih demikian. Monggo, selamat malam Pak Mas Wardi. Waduh, aktif ini. Terima kasih Ya, ada Pak Ketua Orda ini. Iya, Luar Alhamdulillah, biasa ini. berkat Ya. Om Busan, semangat dari Pak Sekjen terus ini. Saya kalau enggak, kalau beliau nggak lihat, saya di WA. Ya. Ya, harus dong, ini Pak Ketuanya luar biasa. Ya, Ini jadi bagaimana sudah Tuh ada yang raise hand, Om Busan. Oh, yang raise hand gimana taunya? Oh, yang Ki Delta Sikhur ya. Oke. Udah yang Ki cari sekarang. Oh, ya Ki cari. Silakan Om Rudi. Ya baik, terima kasih Om Busan atas kesempatannya. Saya izin bertanya terkait dengan SOP atau Standard Operating Procedure di mode PON ini Om. Kita perlu sepakati juga terkait dengan penerimaan atau tukaran report khusus untuk di NCS-nya gitu Om. Di penerima itu kita menggunakan bahasa Inggris atau bahasa campur bahasa Inggris sama Indonesia atau bahasa Inggris gitu, karena kan ini kan worldwide award kan tidak menutup kemungkinan stasiun DX juga pasti banyak gitu. Makasih Om, itu aja Om. Ya, baik. Terima kasih. Tadi dari awal sudah saya tegaskan. Anda adalah utusan Orda. Berarti aktivator semuanya sudah qualified ya. Sudah qualified, sudah oke punya lah. Gitu kan, standar Orda ada ditunjuk, berarti Anda harus bangga dengan pilihan Orda, Anda mewakili Orda di sini. Ya, tentunya Orda tidak memilih yang sembarangan, tentunya memilih yang qualified ya. Gitu. Nah, kita balik lagi ke qualified operator itu bagaimana, cara handling pile up-nya itu bagaimana, gitu kan? Kurang lebih demikian ya. Ya, pasti kan kalau kita di high band ya biasanya kan di X itu ya. Di high band. Kita bicara high band dulu, ya standarnya biasa aja gitu. Valid QSO is call sign plus RST. Ya. Valid call sign adalah valid QSO adalah call sign plus RST. Ya tinggal kita panggil aja. November 2 Oscar 59er. Udah 7 trees. 8 Alpha Zero Romeo India ya. Kurang lebih demikian kan. Jadi tidak ada QSO, tidak ada confirmation, ngobrol segala macam. Grow, pile up, split. Nah, begitu kan? Grow, pile up, split. Nah, gitu. Sekarang gimana? Di 40, 80. Ya, tunjukkanlah Anda itu seorang operator yang handal. Begitu pile up ya tinggal split aja gitu kan. Di 40 split, waduh teriak-teriak, saya nggak bisa split. Ya udah, Anda nggak bisa split, belakangan aja manggilnya. Begitu sepi, langsung simplek, gitu kan, simplek. Gitu. Begitu rame, di split. Kurang lebih kan demikian. Kurang lebih demikian. Nah, sekarang mengenai bahasa, ya tentu gitu kalau kita terbiasa di Xing juga bahasa nggak beda jauh bahasa Indonesia bahasa Inggris kalau cuma baca call sign sama 59er gitu kan nggak ada beda, bahasa Indonesia juga sama, mau Y-before-BM 59 atau Y-before-BM 59er orang juga akan cukup ngerti, dan orang bule pun ngerti gitu kalau cuma QSO-nya begitu pakai bahasa Indonesia umpamanya. Y-before-BM 59. Nah, orang bule juga udah tahu oh itu 59 itu pasti 59 gitu. Karena nggak ada komunikasi lain. Ya, jadi kalau untuk
kemampuan QSO ya balik lagi ke skill lah gitu kan, ke skill gitu. Jangan sampai contohnya pada saat kontes. Untuk Anda YB4BL 599-001 untuk saya, nah itu kan terlihat gitu kualitas operatornya tuh bagaimana gitu kan. Padahal QSO itu sangat sederhana, hanya baca call sign dan RST. Tapi kenyataan di dalam kontes terdengar begitu ya kita bisa membaca gitu kan. Nah, umpamanya udah tahu ini SES, artinya Special Event Station ya, bukan QSO biasa. Drawing pile up default split. Nah, itu sudah default split. Anda nggak bisa split ya udah belakangan aja. Gitu. Jangan maksa gitu. Itu solusinya begitu. Ya kalau Anda tetap split aja ya begitu aja hasilnya gitu. Karena pengendalian frekuensi tergantung yang pegang frekuensi siapa gitu kan. Dari situ bisa terlihat gitu. Kalau Anda nggak bisa